Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan
2023. Bagi kita masing-masing yang baru berjumpa pada hari ini, 1 tahun baru kita jumpa di hari yang ke-7 pada tahun 2024. Sekali itu kemarin ya ampun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema atau judul dari khotbah hari ini yaitu Allah yang membebaskan. Romarani Zanifatu, Allah yang membebaskan. Tentu di dalam hari-hari, di dalam waktu yang kita jalani, yang kita lalui di tahun 2023 sampai tahun 2024 sampai saat ini, Allah telah nyata di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Walaupun banyak sekali masalah, banyak sekali problem, banyak sekali rintihan, kesedihan, kepedihan, penderitaan yang kita alami di tahun-tahun yang kita lalui, tetapi sampai pada saat ini Allah telah memimpin kehidupan kita. Tentu siapa Allah itu di dalam kehidupan kita? Dia adalah Allah yang hebat. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah yang kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Baik di tahun sebelumnya, demikian juga di tahun 2024 yang terus kita jalani sampai saat ini. Siapakah Allah itu? Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan yang menetapkan, memutuskan apa saja yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itulah Allah yang kita sembah, yang sudah kita rayakan di tahun 2023 melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang katakan Allah yang membebaskan. Membebaskan. Siapa yang dibebaskan? Apa yang dibebaskan? Tentu kalau dikatakan dibebaskan berarti segala ikatan-ikatan yang membelenggu, yang mengikat setiap orang siapa saja itu harus dibebaskan dari ikatan-ikatan seandainya ia berada dalam ikatan yang menghimpit kehidupan. Dan Yesus Kristus telah membebaskan kita itu di dalam ikatan-ikatan dosa, sehingga kita sampai saat ini boleh layak dihidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu di dalam firman Tuhan ini siapa yang dibebaskan adalah bangsa Israel, sehingga Ia mengutus hamba-Nya yaitu Musa untuk membebaskan bangsanya yang masih ada di tanah perbudakan, di tanah Mesir, yang diperbudak oleh orang-orang Mesir yang memimpin mereka dan yang mempergunakan segala tenaga-tenaga mereka. Mereka sebagai pekerja roli, mereka sebagai budak, dan di dalam penderitaan yang mereka alami itulah Allah telah mendengarkan jeritan-jeritan mereka. Tentu kita tahu kalau dikatakan seorang babu, seorang budak, tentu
bahwa seorang budak tidak bebas melakukan apa keinginannya. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang ada di perbudakan di tanah Mesir. Sehingga Allah mengutus mereka. Dan sebenarnya Musa telah membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ia tidak mampu, tidak sanggup. Karena ia tidak mampu untuk berkata-kata. Kalau kita melihat di ayat 22, ayat 5, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, jangankan dengan cara diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu, kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negeri. Jadi artinya bahwa Musa sebenarnya tidak mampu, tidak sanggup, tetapi karena Allah yang mengutus dia, memberi kekuatan kepadanya, sehingga Allah menyatakan bagaimana kuasa-kekuatan Allah untuk membantu, untuk membebaskan bangsa Israel itu yang ada di tanah Mesir. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan mengutus Musa mengatakan, akulah Tuhan. Artinya jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena ini akulah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji kepada Allah Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa ia akan membebaskan, akan menolong bangsanya dari tangan orang yang mengikutinya. Dikatakan di sini, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kenapa Tuhan harus mengutus Musa di sana, itu adalah suatu janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ia akan ingatkan itu, bahwa bangsa pilihannya akan diselamatkannya, akan menyediakan tempat negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa ia mengutus Musa untuk itu? Di ayat yang ke-4. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Jadi berterima Yehova sudah sampai kepada Tuhan erang atau jeritan bangsa Israel. Pangaru-ngaru gedung Barimanian, roh mereka kelelawani. Jeritan hati mereka, penderitaan mereka, kehancuran mereka telah sampai dan telah dilihat oleh Allah. Sehingga ia mengutus Musa di sana untuk menyelamatkan bangsanya. Dia sudah mendengar segala jeritannya, segala teriakannya, penderitaan
dikasihi oleh Yesus Kristus. Tentu juga di zaman sekarang di dalam kehidupan kita juga tidak terlepas dari cerita-cerita hati penderitaan yang kita alami sampai detik ini. Pasti banyak pergumulan masalah yang kita hadapi dan yang akan kita jalani di tahun 2024 ini. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita supaya di saat kita mengalami penderitaan, tekanan, masalah, pergumulan apapun, jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Angara keluaran, pahagi sinedeng keluaran, serukan nama Tuhan, mohonkan kepada Tuhan kekuatan, berteriaklah kepada Tuhan melalui doa, melalui sujud di hadapan Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Mereka berteriak, memohon kepada Allah. Demikian juga yang di hadapan Tuhan dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini. Dalam keadaan terburuk apapun yang menghidupi keadaan kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Janganlah pernah melupakan Tuhan dalam segala keadaan apapun dan menimpa kita. Jangan meninggalkan Allah, karena Allah adalah sang pembebas di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang menjawab setiap pergumulan kita. Untuk itu, di tahun 2024 ini, dalam menjalaninya, maka teruslah berharap bahwa dalam Tuhan ada jawaban. Dan kita menjalaninya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kekuatan Allah yang titipkan dalam hidup kita untuk boleh menjalani. Ada naga sesi luar kota, lalu masalah problem, seolah-olah kita sudah meninggalkan Tuhan dan seolah-olah Tuhan juga meninggalkan kita. Ada asisten yang mengadu-ngadu kita, berseru kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Kenapa masalah ini terus begini, terus menghidupi, terus berkumpul, terus mengadang, seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan. Padahal Dia tetap melihat, tetap mendengar, tetap ada untuk kita. Dia tetap setia menemani kita, mendengarkan kita. Untuk itu kita juga harus tetap setia, terus berharap kepada Tuhan, karena Allah kita yang membebaskan kita dari berbagai macam hal yang kita alami dalam hidup ini. Karena di ayat yang ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang miskin. Allah yang membebaskan kita, yang membuka jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Apakah kita saat ini dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergumul, dalam usaha sedang macet, sedang tidak lancar, segala pekerjaan tidak menguntungkan, bahkan merugikan, dan banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Ingat bahwa Allah kita, Allah yang hebat dan luar biasa itu, Dia akan membebaskan
menjalani kehidupan ini. Dari untuk itu, biarlah di tahun 2024 ini kita terus mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kita juga datang untuk menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Seadanya dalam hidup kita selama ini, banyak hal yang menyakitkan hati kita, tidak setia kepada Tuhan. Banyak perbuatan kita, tingkah laku kita, banyak hal-hal yang membuat kita melupakan Tuhan. Apalagi dosa-dosa yang membuat hati Tuhan menjerit dan membuat Tuhan tidak senang dalam setiap apa yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu membebaskan kita, menebus kita, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Untuk itu, biarlah kita senantiasa tetap pasrah kepada Tuhan dan menganggap bukan kekuatan kita menjalani tahun ini, tetapi kekuatan Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bukan dengan bahwa aku yang Tuhan Allah yang membebaskan kamu dari kehendak paksa orang Mesir. Kita sama-sama tidak ya. Yang membebaskan